amat baik. Segala puja puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat mulia, yaitu berbakti pada orang tua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fafen Bagasatinata dari kelas 12 TK 1. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang sangat ditekankan, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua bukan sekedar sopan santun, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk berbakti kepada orang tua antara lain, yang pertama, mendoakan mereka, memohonkan kesehatan, keberkahan dan ampunan untuk orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Yang kedua, menghormati dan patuh, mendengarkan nasihat, menjaga tutur kata, serta tidak membantah dengan kasar. Yang ketiga, menjaga mereka di usia tua, memberikan perhatian, membantu kebutuhan, dan merawat dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, membanggakan mereka, menjadi anak berprestasi dengan akhlak mulia, karena itu adalah kebahagiaan terbesar bagi orang tua. Hadirin yang berbahagia, berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan saat mereka masih hidup, tapi juga setelah mereka wafat, caranya dengan mendoakan, bersedekah atas nama mereka, serta menceritakan kebaikan mereka. Hadirin dimuliakan Allah, untuk menggugah hati kita, mari kita lihat kisah teladan dari seorang hamba Allah yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang anak laki-laki yang sangat berbakti kepada ibunya, meskipun tidak sempat bertemu Rasulullah SAW secara langsung. Uwais Al-Qarni mendapat kemuliaan yang sangat besar karena baktinya kepada sang ibu. Rasulullah SAW bahkan pernah berpesan kepada para sahabat, jika kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa darinya, karena doanya mustajab. Apa yang membuat Uwais begitu mulia? Karena sepanjang hidupnya dia merawat ibunya yang sudah tua dan sakit. Dia rela tidak berangkat menemui Rasulullah SAW demi menemani ibunya. Bayangkan, dia melewatkan kesempatan emas bertemu dengan Nabi hanya karena ingin berbakti kepada orang tuanya. Dan lihatlah, Allah gantikan dengan kemuliaan yang terlalu besar. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bahwa ridho Allah benar-benar ada pada ridho orang tua. Hadirin sekalian, berbakti kepada orang tua tidak berhenti ketika mereka meninggal dunia. Justru doa anak soleh adalah penolong bagi orang tua. Di alam kubur kita bisa berbakti dengan cara mendoakan ampunan untuk mereka, bersedekah atas nama mereka, menunaikan wasiat mereka, menjaga silaturahmi dengan kerabat dan sahabat mereka. Dengan cara itu, insya Allah pahala terus mengalir kepada orang tua kita meskipun mereka sudah tiada. Hadirin saya cintai karena Allah,
Coba kita renungan sejenak, seberapa sering kita menyusahkan hati orang lain dengan ucapan yang tidak pantas, seberapa sering kita lebih sibuk dengan urusan kita sendiri sehingga lupa menanyakan kabar orang tua kita, padahal jika mereka sakit, kitalah yang akan merasa sangat kehilangan. Betapa banyak orang di luar sana yang sudah tidak punya orang tua lagi. Mereka rindu sekedar memeluk, berbicara, atau mencium tangan orang tua mereka. Tapi kesempatan itu sudah tidak ada. Maka selagi masih ada waktu, jangan sia-siakan, berbaktilah kepada sebaik-baiknya. Hadirin berbahagia, dari uraian tadi kita memahami bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Betapa besar jasa mereka, betapa besar pengorbanan mereka, sehingga kita tidak akan pernah bisa kita balas meskipun dengan seluruh harta dan tenaga yang kita berikan. Bayangkanlah, seorang ibu rela mempertaruhkan nyawa demi melahirkan kita. Seorang ayah rela bekerja keras, menahan lapar, bahkan berpanas-panasan demi kita bisa makan dan sekolah. Semua dilakukan tanpa pamrih hanya karena cinta. Maka sudah sepatutnya kita menaruh rasa hormat dan cinta kepada mereka. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Karena dosa durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang ancamannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku memberitahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, bila kita masih memiliki orang tua, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk berbakti. Jangan tunggu sampai mereka tiada, karena penyesalan di akhir tidak akan ada gunanya. Berikanlah waktu kita untuk mendengarkan cerita mereka, ucapkan kata-kata yang lembut, peluklah mereka dengan penuh kasih sayang, dan jangan pernah pelit mendoakan mereka setiap saat. Bila orang tua kita sudah wafat, jangan bersedih terlalu lama, karena pintu bakti tidak tertutup. Kita masih bisa mendoakan, masih bisa bersedekah atas nama mereka, masih bisa menjaga nama baik mereka, serta masih bisa melanjutkan cita-cita mulia yang mereka tinggalkan. Hadirin saya muliakan, kita semua pasti memiliki harapan yang sama, ingin hidup bahagia di dunia dan ingin masuk surga di akhirat. Ketahuilah bahwa salah satu kunci terbesar menuju surga adalah berbakti kepada orang tua. Tidak ada jalan pintas menuju ridho Allah selain lewat ridho mereka. Hadirin yang saya hormati, marilah kita akhiri dengan doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagai mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Berikanlah kesehatan, keberkahan, dan lindungan-Mu kepada mereka. Jika mereka telah Engkau panggil, jadikanlah kuburannya taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.